Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Skolastriko Adil dengan NIM 2323702030. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi perancangan jalan dan jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa jembatan 1 mengenai survei jembatan beton. Untuk jembatan beton yang saya pilih sendiri ini terletak di Tufa. Untuk lebih jelasnya kita bisa cek di Google Maps. Oke, sabar. Ya, dia terletak di antara Gereja Katolik Paroki Santo Matias Rasul Tufa dan menghubungkan dengan beberapa fasilitas umum seperti Gereja Laharoi Tufa. Juga ada sekolah SMA Negeri 7 Kupang, dan jembatan itu sendiri saya akan tampilkan di sini. Ya, ini dari arah Gereja Katolik Santo Matias Rasul Tufa, sedangkan ini menuju ke arah Gereja Gemit Laharoi Tufa, juga ke sekolah SMA Negeri 7 Kupang. Dan lihat dari sini tampilan jembatan yang saya pilih. Oke, ini dia tampilan jembatan. Tidak ada nama secara sah, saya menamakan ini sebagai jembatan Jalan Uyelewon. Oke, kita kembali. Oke, next. Oke, pendahuluan. Jembatan beton adalah jenis konstruksi jembatan yang menggunakan beton sebagai material struktur utamanya, baik untuk menahan beban di bagian atas maupun menyalurkan beban ke tanah di bagian bawah. Beberapa tipe jembatan beton yang umum adalah: yang pertama ialah jembatan beton bertulang, di mana gelagaran plat lantai dicor secara monolit sehingga menyatu. Kedua, ada jembatan balok beton prategang yang menggunakan kabel prategang untuk menambah kekuatan dan kekakuan, memungkinkan jembatan melintasi jarak yang lebih panjang dengan bentang yang ramping. Dan ada juga jembatan yang terakhir, yaitu beton lengkung dengan cantilever dengan elemen beton juga cukup umum. Keunggulan jembatan beton meliputi kekuatan tinggi terhadap tekanan, daya tahan lama, ketahanan terhadap api lebih baik daripada baja, dan biaya pemeliharaan yang relatif rendah. Beton juga memiliki posisi tinggi dalam bentuk dan desain estetika jembatan. Lanjut, tujuan survei: mengamati secara langsung bagian-bagian struktural dari jembatan beton, mengidentifikasi dan dapat mengukur bagian-bagian dari jembatan beton. Identitas jembatan seperti yang telah saya jelaskan di awal, nama jembatan ini tidak ada secara sah, jadi saya menamakan jembatan ini adalah Jembatan Jalan Uyelewon. Lokasinya berada di Jalan Uyelewon, Tufa, Kelurahan Maulava, Kecamatan Maulava. Tipe jembatan beton, jenis material juga beton bertulang, serta panjang jembatan 6 meter, lebar jalan 4 meter. Ya, jadi untuk komponen yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu meliputi struktur bawah, struktur atas, dan bangunan pelengkap. Ini dia tampak samping dari jembatan yang berada di Tufa ini. Bagian-bagian jembatan dan dimensinya. Yang pertama ialah struktur bawah. Jadi yang pertama adalah pondasi. Karena pondasi itu terletak di bawah tanah, jadi saya tidak dapat memfoto atau mendokumentasi pondasi tersebut.
Jadi pondasi adalah bagian terendah dari suatu struktur bangunan termasuk jembatan yang berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan bangunan dengan tanah atau batuan di bawahnya. Lanjut ada abutmen. Abutmen adalah salah satu komponen struktural utama yang terletak di kedua ujung bentang jembatan yang berfungsi sebagai dinding penyangga vertikal yang menerima dan menopang seluruh beban yang berasal dari struktur atas jembatan dan juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah yang kokoh. Untuk panjang dari abutmen tersebut juga dia sebesar 6 meter, lebar dari abutmen tersebut sebesar 80 cm dan tinggi abutmen itu sebesar 1,45 meter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari dokumentasi visual yang telah saya ambil dan saya sertakan pada PPT ini. Ini adalah struktur atas. Komponen pada struktur atas yang ada pada jembatan saya yang pertama adalah gelagar memanjang. Gelagar memanjang adalah balok-balok utama pada jembatan yang dipasang sejajar dengan arah lintasan kendaraan dengan lebar balok memanjang 25 cm dan tinggi 35 cm. Jadi tinggi 35 cm ini belum ditambah dengan tebal plat yang dikurangi dengan tebal trotoar. Jadi ini belum keseluruhan dari tinggi sebuah gelagar memanjang. Nanti saya akan bahas setelah di slide ini. Jadi untuk jarak ujung abutmen ke ujung luar gelagar memanjang dari arah barat ke timur itu sebesar 86 cm. Lalu jarak ujung dalam gelagar 1 ke gelagar 2 dari arah barat ke timur itu sebesar 109 cm. Selanjutnya untuk jarak ujung dalam gelagar 2 ke gelagar 3 dari arah barat ke timur sebesar 114 cm. Lalu dari jarak ujung dalam gelagar 3 ke gelagar 4 dari arah barat ke timur sebesar 98 cm. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide PPT ini. Lalu untuk jarak ujung luar gelagar keempat ke ujung timur abutmen dari arah barat ke timur sebesar 88 cm. Untuk total semua ukurannya sebesar 595 cm. Minus 5 cm untuk panjang abutmen sebesar 600 cm. Dan yang saya survei pada jembatan ini, baloknya itu terlihat miring sehingga mungkin saja 5 cm itu kurang karena baloknya yang miring, atau juga mungkin karena keausan karena struktur yang ada pada jembatan ini sudah lama. Oke. Selanjutnya ada plat jembatan. Plat jembatan adalah elemen struktural berbentuk bidang datar horizontal yang berfungsi sebagai lapisan teratas dari jembatan yang langsung menerima semua beban yang melintas di atas jembatan, baik itu beban mati maupun beban hidup, dan juga berfungsi menyalurkan beban yang diterimanya secara merata ke elemen penopang di bawahnya, yaitu ke gelagar memanjang. Jadi tebal dari plat jembatan ini 42 cm. Jika ditambah pada tinggi gelagar memanjang tadi 35, jadi sudah totalnya 77, belum dikurangi dengan tebal trotoar untuk mendapatkan tinggi dari gelagar memanjang keseluruhannya. Selanjutnya ada aspal. Untuk tebal aspal sendiri pada jembatan yang saya tinjau ini sebesar 5 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap jembatan adalah komponen non-struktural utama yang dipasang pada jembatan yang berfungsi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan yang melintas dan melindungi struktur utama jembatan dari kerusakan akibat faktor lingkungan dan beban lalu lintas. Untuk komponen pada bangunan pelengkap yang pertama ialah sandaran beton dengan panjang 31 cm, lebar 15 cm dan tinggi 96 cm. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di PPT. Lalu ada trotoar, ialah jalur pejalan kaki yang umumnya dibangun sejajar dengan jalan raya
dan posisinya dibuat lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Untuk panjang dari trotoar sendiri sebesar 6 meter dengan tebal 18 cm dan lebar 1 meter. Jadi saya bisa menyimpulkan untuk tinggi dari balok memanjang itu, yang pertama ialah 35 cm ditambah dengan tebal plat sebesar 42 cm sudah mendapatkan hasil 77, dikurangi dengan tebal dari trotoar ini 18 cm, maka untuk tinggi dari gelagar memanjang itu sebesar 59 cm. Jadi untuk tinggi dari gelagar memanjang sendiri itu sebesar 59 cm. Oke, selanjutnya ada loneng. Loneng berfungsi sebagai tembok penahan tanah di belakang abutmen agar tidak longsor atau runtuh ke sungai maupun kali. Dengan lebar 28 cm, tinggi 78 cm, dan panjang 2,06 meter dengan jumlah ada 4. Lalu yang berikut ada railing, adalah pagar pengaman atau pembatas yang terbuat dari baja dengan diameter sebesar 9 cm. Lalu ada pipa cucuran berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan jembatan ke saluran drainase atau langsung ke sungai di bawah jembatan dengan kedalaman 65 cm. Di gambar terlihat 41 cm. Lalu kenapa di sini kedalaman 65? Karena 41 ini ditambah dengan tebal dari plat itu sendiri sebesar 42, lalu dikurangi dengan tebal trotoar sebesar 18 menjadi 24. Jadi 24 ditambah dengan 41 menjadi hasilnya 65 cm. Lalu untuk diameter sendiri sebesar 5 cm. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil survei jembatan ini ialah jembatan ini tergolong pada tipe jembatan beton yang memiliki dimensi jembatan dengan panjang dan lebar 6 x 6 meter dengan memiliki bagian-bagiannya sendiri yang terbagi menjadi bagian, yaitu struktur atas, struktur bawah, dan bangunan pelengkap. Untuk struktur atas memiliki 4 buah gelagar memanjang, sedangkan untuk bangunan bawah terdapat 2 abutmen, dan untuk bangunan pelengkap yang terdiri dari tiang sandaran dengan jumlah 8 buah serta loneng jembatan yang berjumlah 4 buah. Dan juga dari survei jembatan ini menunjukkan bahwa jembatan ini dikerjakan sudah sangat lama, dan dari hasil dokumentasi sudah banyak bangunan pelengkap yang rusak. Hal ini ditandai dengan struktur yang sudah rusak seperti tiang sandaran dan railing. Oleh karena itu, survei ini sangat penting karena mendokumentasi elemen struktural secara akurat untuk mendukung perencanaan, pemeliharaan, dan perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dari presentasi saya.